Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahidatul Fitria, NPM 21901011305 dari kelompok 2 Tafsir Tarbawi. Tema kewajiban belajar mengajar. Yang pertama, pengertian surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq diturunkan di kota Mekah atau Makkiyah yang terdiri dari 19 ayat. Penamaan surat ini ada 3, yaitu surat Al-Alaq, surat Iqra, dan surat Bil Qalam. Karena Allah SWT mengawali surat ini dengan kata-kata tersebut. Sedangkan Al-Alaq artinya yaitu darah yang menggumpal dan dengan bentuk seperti ulat kecil. Allah berfirman, Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang artinya dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajar manusia apa yang tidak diketahui. Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Tafsiran Al-Quran surat Al-Alaq, yakni Iqra. Kata Iqra terambil dari kata kerja, yaitu qara'a, yang pada mulanya berarti menghimpun. Khalaqal insana min 'alaq, kata insana atau manusia terambil dari akar kata insa atau unsa, diartikan senang, jinak, dan harmonis, atau dari kata nisya yang berarti lupa. Iqra wa rabbukal akram, ayat di atas memerintahkan membaca dengan menyampaikan janji Allah di atas manfaat membaca itu. Alladzi 'allama bil qalam, kata al-qalam terambil dari kata kerja qalam, yang berarti pemotong ujung sesuatu. Baik, di sini ada 3 hal tentang pembahasan surat Al-Alaq sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tafsir Al-Munir. Dan yang pertama, menjelaskan hikmah Allah atas penciptaan manusia. Yang kedua, menjelaskan tentang sikap manusia yang tidak mau bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, menjelaskan tentang bentuk Fir'aun pada umat ini. Dan berikut adalah menurut para tafsir. Menurut Ibnu Katsir, bahwa surat Al-Alaq ayat 1-5 yaitu merupakan surat yang berbicara tentang permulaan rahmat Allah yang diberikan kepadanya. Dan menurut Ali Al-Sahubin, bahwa surat Al-Alaq disebut juga dengan surat Iqra. Ayat ini turun di Mekah dengan memuat 3 hal. Pertama, menjelaskan awal turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Kedua, menjelaskan kekuasaan Allah tentang penciptaan manusia. Dan yang ketiga, menjelaskan tentang kisah celakanya Abu Jahal sebab mencegah atau melarang Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Wahidah. Nama saya Retno Ainudia Fitri, NPM 21901011122. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna kitaba illa amaniya wa inhum la illa yazunnun. Artinya, dan di antara mereka ada orang yang buta huruf, tidak mengetahui Alkitab dalam kurung Taurat, kecuali dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga. Quran surat Al-Baqarah ayat 78. Adapun penafsiran ayat di atas, saya ambil dari kitab Tafsir Al-Madinah Al-Mu'annawarah. Wa minhum ummiyuna, di antara mereka ada orang yang buta huruf. Maksudnya di sini adalah sekelompok orang Yahudi
yang belum pernah belajar menulis dan tidak mampu untuk membaca. La ya'lamuna kitaba illa amaniya, tidak mengetahui Alkitab dalam kurung Taurat kecuali dongengan bohong belaka. Yang dimaksud di sini yakni mereka tidak mengetahui hakikat sebenarnya apa yang datang dari Allah itu dalam kurung Taurat, akan tetapi mereka berangan-angan menjadi orang-orang yang diampuni karena amal-amal soleh yang mereka klaim atau amal baik mereka yang telah lalu sebagaimana yang mereka yakini. Wa inhum illa yazunnun, dan mereka hanya menduga-duga. Maksudnya di sini itu adalah hanya berlandaskan dengan yang tidak berdasar, hanya berlandaskan dugaan yang tidak berdasar. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua kelompok orang-orang dari kalangan Yahudi. Kelompok pertama, mereka adalah orang-orang bodoh yang tidak punya keilmuan tentang Taurat. Orang-orang ummiyu yang dimaksud di ayat ini yaitu orang-orang yang tidak memahami Alkitab, akan tetapi mereka menduga-duga secara dusta dan mereka mengira-ngira sehingga menjadi kebatilan. Inilah musibah ketika orang awam merasa dirinya pandai. Kelompok kedua, mereka adalah para dai yang membawa pada kesesatan dengan cara berdusta atas nama Allah. Orang ini merubah-rubah isi kitab Allah, lalu mereka mengatakan bahwa hal itu adalah dari Allah. Hal ini dikarenakan agar mereka mendapatkan uang atau kedudukan. Syekh Utsaimin menyebutkan beberapa faedah yang terkandung dalam ayat ini, yaitu yang pertama, ayat ini terdapat celaan bagi orang yang tidak berusaha memahami makna-makna kitab Allah, bagi orang yang tidak berusaha untuk mengaji Al-Quran. Yaitu ayat ini adalah sebuah celaan bagi mereka yang tidak berusaha atau tidak belajar Al-Quran. Yang kedua, bahwa orang yang tidak memahami makna yang sebenarnya pasti dia akan menduga-duga. Yang ketiga, celaan bagi yang memvonis sebatas dengan dugaan saja. Yang keempat, bahwasanya menghukumi sesuatu dengan dugaan adalah sifat orang Yahudi, dan ini ada pada banyak manusia yang mereka suka untuk dianggap ulama. Kamu dapati orang-orang yang ingin disebut berilmu itu berfatwa dengan tanpa ilmu, yakni orang yang tidak memiliki ilmu, tapi orang yang tidak memiliki ilmu dan mereka ingin dianggap ulama, sehingga mereka menyebarkan pada manusia beberapa hanya angan-angan mereka tanpa ilmu. Yang kelima, dan terkadang dia berfatwa dengan fatwa yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis dalam keadaan dia tidak tahu bahwa dia telah menyelisihi Al-Quran dan hadis. Kadang-kadang dia berfatwa yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, yang mana ketika dia berfatwa dia tidak mengetahui bahwa hal tersebut berselisih dari Al-Quran dan hadis. Yang keenam, ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang hanya ikut-ikut saja tanpa mengetahui dasar dan dalilnya, dia tidak disebut berilmu karena sebetulnya dia tidak memahami maknanya. Sedangkan orang yang berilmu pasti mengetahui maknanya. Kata Ibnu Abdil Bar, para ulama seluruhnya sepakat bahwa orang yang hanya sebatas ikut-ikutan saja tidak dianggap sebagai orang yang berilmu. Selanjutnya yakni surat Al-Baqarah ayat 79. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Artinya, maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah, dalam kurung dengan maksud untuk memperoleh keuntungannya sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan.
Adapun penafsiran dari ayat di atas juga diambil dari tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, kitab tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, yakni fawailun, kecelakaan. Kecelakaan yaitu suatu kebinasaan dan kehancuran lilladzina yaktubuna kitaba, bagi orang-orang yang menulis Alkitab, yakni yang didikte oleh hawa nafsu mereka, biaidihim, dengan tangan mereka sendiri, yakni mengetahui bahwa itu bukan dari Allah akan tetapi dari diri mereka sendiri. Summa yaquluna hadza min indillah, lalu dikatakan ini dari Allah, yakni pada penulis itu tidak cukup dengan mengubah kitab, menulis perubahan tersebut, menambah-nambah kalamullah, tapi bahkan menyeru di setiap perkumpulan bahwa yang mereka tulis adalah dari Allah. Mereka itu maksudnya mereka bukan hanya menulis, bukan hanya merubah, akan tetapi mereka berseru kepada orang-orang bahwa yang mereka tulis adalah dari Allah. Kemudian yashtaru, untuk memperoleh keuntungan. Maksudnya di sini untuk memperoleh keuntungannya sedikit dan balasan yang sepele dari kemaksiatan mereka yang berulang-ulang. Adapun penjelasan lain dari ayat di atas, penafsiran di atas mengenai firman Allah di atas, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bih, maka kecelakaan yang besarlah bagi orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah, dalam kurung dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Surat Al-Baqarah. Mereka yang disebut dalam ayat ini adalah segolongan dari kalangan orang-orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang menyerukan kepada kesesatan dengan cara pemalsuan dan berdusta kepada Allah, serta memakan harta orang lain dengan cara batil, diriwayatkan oleh Ikrimah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sehubungan dengan tafsir firman-Nya, maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka karena apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri. Menurut Ibnu Abbas, mereka adalah para rohib Yahudi. Hal yang sama dikatakan pula oleh Sa'id dari Qatadah bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi. Syekh Utsaimin menyebutkan beberapa faidah yang terkandung dalam ayat ini. Yang pertama, ancaman bagi orang yang menulis Alkitab dari tangan mereka, kemudian mereka mengatakan ini berasal dari Allah, padahal mereka dusta. Yang kedua, mereka melakukan hal tersebut karena ingin mendapatkan harta, kedudukan, dan kepemimpinan. Yang ketiga, sebanyak apapun dunia yang dimiliki seorang manusia, dia sedikit di mata Allah. Yang keempat, balasan sesuai jenis amal. Yang kelima, sanksi bagi orang yang berkata atas nama Allah tanpa ilmu, masuk kepadanya orang yang melakukan perbuatan dengan tanpa ilmu. Penjelasan saya sendiri dari kesimpulan surat Al-Baqarah ayat 78-79 yang berhubungan dengan wajibnya menuntut ilmu, wajib belajar dan mengajar. Yang pertama, dari ayat di atas dapat kita ketahui bahwa belajar adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, yang mana dengan belajar kita bisa meningkatkan kemampuan diri kita. Dengan belajar juga kita dapat mengetahui sesuatu yang sebelumnya belum pernah kita ketahui, atau dengan belajar pula kita bisa mengetahui yang sebelumnya kita belum paham tentang hal tersebut. Yang kedua, menuntut ilmu adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah pada hambanya. Maka apabila perintah tentang suatu kewajiban telah diturunkan, hal yang harus dilakukan seorang hamba adalah sami'na wa ta'na, yakni mendengarkan dan mengikuti dan taat. Dalam hadis Rasulullah bersabda, ta'allamu wa ullimu wa tawaddu'u limu'allimikum wa liyalau limu'allimikum, rawahu Tabrani. Belajarlah kamu, yang artinya belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Hadis riwayat Tabrani. Begitu pula dengan mengajarkan atau menyampaikan tabligh bagi orang yang berilmu atau ahli ilmu
adalah kewajiban supaya mereka mengetahui apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang sesuai dengan hukum syariat Islam agar mereka menghindari perselisihan hukum dengan pendapat atau faham yang berbeda. Yakni orang yang ahli ilmu, orang yang berilmu, wajib bagi mereka menyampaikan apa yang dia ketahui kepada orang-orang yang belum mengetahui atau belum faham terhadap sesuatu agar menghindari perselisihan dengan pendapat atau faham yang berbeda. Yang mana telah kita ketahui sendiri bahwa banyak di kita para golongan imam-imam para ini, jadi apabila ada pendapat yang kita berbeda itu tidak menjadi perselisihan sebab kita tahu bahwa banyak dari pendapat-pendapatnya para imam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Retno. Nama saya Putri Indah Suci, NPM 21901011048. Di sini saya akan menjelaskan firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nabi basyarin an yu'tiyahullahul kitaba wal hukma wa nubuwata summa yaqula linnasi kunu ibadali min dunillahi walakin kunu rabbaniyana bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Artinya, tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Lalu saya akan menjelaskan tentang penafsiran dari surat Al-Imran tersebut. Di sini saya mengambil dari kitab Tafsir Al-Misbah karangan Profesor Dr. Hurai Shihab, yaitu sekelompok pemuka Kristen dan Yahudi menemui Rasulullah. Lalu mereka bertanya, "Hai Muhammad, apakah engkau ingin agar kami menyembahmu?" Salah seorang di antara mereka bernama Ar-Rois mempertegas, "Apakah untuk itu engkau mengajak kami?" Nabi Muhammad menjawab, "Aku berlindung kepada Allah dari penyembahan selain Allah atau menyuruh yang demikian. Allah sama sekali tidak menyuruh saya, demikian tidak pula mengutus saya untuk itu." Demikian jawab Rasul yang memperkuat turunnya ayat ini. Bukankah Nabi dan Rasul adalah yang paling mengetahui tentang Allah? Bukankah penyembahan kepada manusia berarti meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya? Sedangkan mereka adalah orang yang memiliki hikmah, sehingga tidak mungkin meletakkan manusia atau makhluk apapun di tempat dengan kedudukan Sang Kholik. Jika demikian, tidak mungkin Isa alaihissalam, manusia ciptaan Allah dan pilihannya itu, menyuruh orang lain menyembah dirinya sebagaimana diduga oleh orang-orang Nasrani. Selanjutnya mereka tidak akan diam dalam mengajak kepada kebaikan atau mencegah keburukan. Tidak, tapi dia tidak akan mengajak dan terus mengajak. Antara lain akan berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Robban yang berpegang teguh serta mengamalkan nilai-nilai ilahi, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu terus-menerus mempelajarinya. Jadi di sini kata Robbani diambil dari kata Rob, yang artinya adalah pendidik. Robbani itu adalah pendidik, atau disebut juga dengan pendidik atau pelindung. Dan kata tadarus di situ artinya dan dari kata tadarus di situ meneliti sesuatu guna diambil manfaatnya. Menurut para ulama, kalau menurut Ibnu Sina, guru itu adalah kepribadian robbani, yaitu kaum pria yang menonjol budi pekertinya, cerdas, teliti, sabar, telaten dalam membimbing dan mendidik, serta adil hemat dalam menggunakan waktu atau dalam mengolah waktu, seperti para pendidik atau yang disebut dengan guru. Lalu
Dan di sini banyak juga menurut ulama lainnya. Jadi bisa disimpulkan kalau misalnya guru itu adalah sebagai pendidik yang dapat dijadikan teladan atau yang dapat dijadikan contoh untuk para penerus bangsa lainnya. Gorengan poro iki, anget. Selanjutnya saya akan mempresentasikan Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 190. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari liayatin liulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Adapun penafsiran dari surat Al-Imran saya mengambil dari tafsir Al-Misbah, yaitu sesungguhnya penciptaan langit dan bumi oleh Allah dengan kesempurnaan dan ketepatan. Jadi perbedaan antara siang dan malam, cahaya dan kegelapan, rentang panjang dan pendeknya waktu merupakan tanda-tanda yang jelas bagi mereka yang memiliki akal. Jadi yang dimaksud dengan orang-orang yang berakal adalah orang yang memiliki akal dan mengetahui keesaan dan kekuasaan Allah. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, perbedaan tentang waktu siang dan malam adalah sebagai tanda keesaan atau sebagai tanda kekuasaan Tuhan bagi para ulul albab, atau yang disebut dengan bagi para orang-orang yang berakal, yaitu orang yang memiliki akal. Menurut Syekh Afan, selanjutnya saya akan menafsirkan para ulama mengenai ayat tersebut. Menurut Syekh Imam Al-Qurtubi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk melihat, merenung, dan mengambil kesimpulan pada tanda-tanda ketuhanan. Karena tanda-tanda tersebut tidak mungkin ada kecuali diciptakan oleh Yang Maha Hidup, Yang Maha Suci, Maha Menyelamatkan, Maha Kaya, dan tidak membutuhkan apapun yang ada di dalam semesta. Dengan meyakini hal tersebut, maka keimanan mereka bersandarkan atas keyakinan yang benar. Dan masih banyak para ulama yang menafsirkan tentang Al-Imran ayat 190. Lalu saya menyimpulkan penjelasan pribadi tentang surat Al-Imran ayat 190. Jadi menurut saya bahwa orang yang berakal itu adalah orang yang melakukan dua hal, yaitu yang pertama tadzakur. Tadzakur artinya mengingat kepada Allah, dan tafakur artinya memikirkan ciptaan Allah. Dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang atau siang dan malam, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu bagi ulul albab atau bagi orang-orang yang berakal. Orang yang mampu memahami bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantiannya siang dan malam adalah merupakan kekuasaan Allah atau merupakan keesaannya Allah. Mereka itulah yang disebut dengan ulul albab atau orang-orang yang berakal. Jadi orang-orang ulul albab adalah orang yang mempunyai dua prinsip, yaitu orang yang berzikir dan orang yang berpikir, orang yang mengingat kepada Allah dan orang yang berpikir bahwa ciptaan Allah dan kekuasaan Allah. Baik, saya di sini akan meneruskan presentasi kelompok saya dari kelompok 2. Nama saya Muhammad Nur Ihsan, NPM 2190 10 11 208. Saya di sini akan menjelaskan surat Al-Imran ayat 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Artinya yaitu
Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Adapun tafsir dari beberapa ulama, menurut sumber yang saya dapat, tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi berdiri, duduk maupun berbaring. Dan mereka juga senantiasa menggunakan akal pikiran mereka untuk memikirkan penciptaan langit dan bumi. Mereka pun berkata, "Wahai Rob, Engkau tidak menciptakan makhluk yang besar ini untuk bersenda gurau. Maha suci Engkau dari senda gurau, maka jauhkanlah kami dari azab neraka. Dengan cara Engkau bimbing kami kepada perbuatan-perbuatan yang baik, dan Engkau lindungi kami dari perbuatan-perbuatan yang buruk." Adapun tafsir Al-Mutahsyar, markas tafsiriyat di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Dan beberapa sifat orang-orang berakal sehat ini adalah banyak berzikir kepada Allah dalam segala keadaan, menegakkan sholat baik itu dengan berdiri, duduk maupun berbaring, senantiasa merenungi proses penciptaan langit dan bumi, serta senantiasa berdoa, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan makhluk-makhluk ini untuk sesuatu yang sia-sia dan tanpa hikmah. Maha suci Engkau, jauhkanlah kami dari siksa neraka." Adapun lagi tafsir dari Liyadabbaru Ayatih, markas tadabbur di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil, Profesor Fakultas Syariah Universitas Qasim Saudi Arabia. Orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam segala kondisinya, yaitu dalam keadaan berdiri ketika sholat, duduk di majelis mereka, dan bersandar ketika dalam keadaan junub. Mereka berpikir tentang kehebatan penciptaan langit, bumi, dan meyakininya. Mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan hal ini sia-sia dan hanya sebagai hiburan, namun Engkau menciptakannya sebagai petunjuk atas kuasa dan hikmah-Mu. Kami mensucikan-Mu dari segala sesuatu yang tidak sesuai dengan-Mu dan dari kesia-siaan. Maka jadikanlah ketaatan kami kepadamu itu sebagai pelindung dari neraka." Adapun lagi tafsir Al-Wajiz Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, pakar fikih dan tafsir negeri Suriah, yang mengingat Allah sambil berdiri dan sambil duduk dan sambil berbaring, dan memikirkan tentang kejadian langit dan bumi sambil berkata, "Hai Tuhan kami, Engkau tidak jadikan ini semua dengan sia-sia. Maha suci Engkau lantaran itu daripada siksa neraka." Dan menurut saya pribadi, tafsir Quran Ali Imran ayat 191, orang-orang wajib mengingat Allah dalam semua kondisi, baik kondisi berdiri, kondisi duduk maupun berbaring. Untuk penjelasan surat Ali Imran ayat 191 menjelaskan dua ciri ulul albab, yakni berzikir dan berfikir. Ulul albab selalu ingat kepada Allah dalam segala kondisi, dan ulul albab juga mempergunakan akalnya untuk bertafakkur memikirkan pencipta alam semesta. Tafakur atau berfikir yang benar akan mengantarkan pada kesimpulan bahwa Allah menciptakan alam semesta dan segala sesuatu di dalamnya tidak ada yang sia-sia. Semuanya benar, semuanya bermanfaat. Tafakur atau berfikir yang benar juga melahirkan kedekatan kepada Allah, mengakui kelemahan makhluk dan mengakui kekuasaan Allah, serta memperbanyak doa kepadanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.